Kita berjumpa lagi hari ini. Saya akan membawakan satu lagu pujian. Aku mau jadi milikmu. Ajarlah, ajarlah. Aku mau turut kehendakmu. Tolong akulah milikmu sepenuh, itulah perjanjianku. Milikmu sepenuh, sekarang aku milikmu. Sekarang aku milikmu, milikmu. Shalom, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali hari ini. Tentunya saat ini kita masih berada di rumah saja. Nah, saudaraku, saya mau ingatkan pada saat ini tetaplah kita mendengarkan akan anjuran daripada pemerintah, yaitu apabila kita keluar rumah jangan lupa memakai masker dan jangan lupa jaga jarak, serta jangan lupa cucilah tangan sesering mungkin dan agar supaya kita tetap sehat. Nah, saudaraku, saat ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan cerita dari dalam buku Alkitab. Nah, cerita yang kita akan dengarkan saat ini masih berada di kitab Keluaran, tetapi sudah berada di dalam pasal 7. Nah, apakah cerita yang terdapat di dalam pasal 7? Tentunya kita akan mendengarkan bersama-sama. Tetapi sebelumnya seperti biasa saya akan menceritakan terlebih dahulu cerita di pasal 6. Saya akan mengingatkan kepada saudaraku tentang cerita di pasal 6. Nah, saudaraku, pada saat yang lalu, pada saat saya membuat video dan menceritakan di pasal 6 itu, saya tidak mengatakan seperti apa yang saya akan ceritakan saat ini. Nah, saat ini di tangan saya ada dua Alkitab, yaitu satu Alkitab berbahasa sehari-hari yang saya pakai dan semua orang Kristen juga pakai saat ini, dan satu adalah Alkitab yang terjemahan lama ya istilahnya. Dan Alkitab ini juga dikeluarkan oleh Lai pada tahun 1958 ya. Jadi saya mau adakan perbandingan sedikit atau perbandingan dari satu ayat dari pasal 6 ini ya. Jadi khususnya di ayat 2 ya, di ayat 2. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu di ayat 2 dari Alkitab bahasa sehari-hari. Nah, dikatakan di situ bahwa Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, jadi kalau kita membaca di ayat 2 ini, kita sepertinya kurang mengerti ya apa maksud daripada ayat 2 ini. Tetapi kalau kita baca di Alkitab tahun 1958 ini, kita akan lebih mengerti maksud daripada ayat 2 ini. Nah, saya akan bacakan dari pasal 6 ayat 2. Maka aku telah menyatakan diriku kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub seperti Allah yang Maha Kuasa, tetapi tiada diketahuinya akan daku dengan namaku Tuhan. Ya, jadi dikatakan di kedua daripada Alkitab ini, yaitu di dalam Alkitab bahasa sehari-hari
bahwa Tuhan Allah sudah menceritakan atau selalu mengatakan dari kitab Kejadian yang pertama itu, Tuhan Allah mengatakan, berfirmanlah Allah, ya, berfirmanlah Allah. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, dan kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah, jadi pada saat Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya kepada nenek moyang kita zaman dahulu itu, maka bunyi firman-Nya adalah seperti itu. Ya, jadi Tuhan Allah belum memberitahu kepada mereka bahwa nama yang sebenarnya itu adalah Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu kita sudah mendengarkan tadi ayat dari pasal 6 dari Alkitab yang tahun 1958 ini itu lebih jelas, ya, mengatakan bahwa namaku Tuhan, ya. Nah, jadi ini dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa, ya, kepada Musa pada saat pada saat Tuhan memanggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, kemudian pula dikatakan di cerita yang lalu dari pasal 6 itu mengatakan bahwa Musa dan Harun sudah pergi untuk menghadap kepada Firaun, ya, untuk pertama kalinya, untuk meminta izin agar supaya bangsa Israel dapat dilepaskan dari tanah Mesir untuk berdoa atau menyembah kepada Tuhan. Tetapi Raja Firaun tidak mengizinkan hal tersebut, ya. Dan oleh sebab itu maka rakyat Israel pada saat itu mereka merasa putus asa, ya. Mereka putus asa karena apa? Karena mereka sangat tertekan oleh perbudakan yang berat itu. Nah, mereka sampaikan itu kepada Musa dan Harun, ya. Kemudian Musa dan Harun menyampaikan juga perkara itu kepada Tuhan Allah. Nah, kita sudah mendengarkan cerita yang lalu di pasal 6 tentang peristiwa tersebut. Nah, saudaraku, itulah sedikit yang saya dapat ingatkan kepada kita semuanya. Nah, saat ini kita akan memasuki cerita di pasal 7, ya. Di pasal 7. Nah, judul di pasal 7 ini adalah Musa menghadap Firaun, ya. Jadi Musa menghadap Firaun tentunya untuk yang kedua kalinya, ya. Setelah pertama kali yang di pasal 6 itu. Nah, saat ini kita akan mendengarkan ceritanya. Saya akan membacakan dari ayat pertama dari pasal 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Ayat 2. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Jadi Tuhan sangat menghendaki akan kerjasama, ya, kerjasama dari dua bersaudara, yaitu Musa dan Harun. Karena Musa tidak cakap untuk berkata-kata, maka Tuhan menyuruh untuk Harun abangnya menemaninya, sehingga apabila mereka menghadap kepada Raja Firaun, Harun, ya, Harun dapat menyampaikan kata-kata itu dengan baik atau firman Tuhan itu dengan baik kepada Raja Firaun. Nah, kemudian di ayat 3 kita dengarkan, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku ke atas. Aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku
umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Nah, itu kata Tuhan kepada Musa dan Harun. Selanjutnya di ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Nah, saudaraku, ternyata Musa dan Harun ini sudah tua ya, sudah opa-opa ya. Kalau kita melihat pria sekarang yang sudah berumur atau bapak-bapak yang sudah berumur 80 tahun, bahkan 83 tahun, itu sudah sangat tua ya. Jadi demikianlah Musa dan Harun pada saat Tuhan Allah memanggil mereka untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Firaun. Nah, selanjutnya kita lihat di ayat 8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Nah, jadi Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun ya. Nah, apabila Firaun itu meminta mujizat, maka engkau harus memberikan mujizat, yaitu mujizat yang pertama yaitu tongkatnya harus dilemparkan supaya bisa menjadi seekor ular ya. Nah, kemudian di ayat 10, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Nah, kemudian ayat 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Wah, jadi pada saat Harun melemparkan tongkat itu ke depan Raja Firaun, maka tongkat itu segera menjadi seekor ular. Dan kemudian di tengah-tengah situ juga ada hadir ahli-ahli sihir ya, dikatakan orang-orang berilmu dari tanah Mesir. Nah, Firaun menyuruh mereka juga melakukan hal yang demikian ya. Jadi mereka juga melakukan itu. Tongkat-tongkat yang ada di tangan mereka dilemparkan juga dan berubah menjadi seekor ular ya. Tetapi ular-ular yang mereka lemparkan itu dimakan oleh tongkat atau dimakan oleh ular yang terjadi oleh tongkat Musa dan Harun ya. Jadi ular daripada tongkat Musa dan Harun itu memakan semua ular-ular daripada tongkat orang-orang ahli-ahli atau ahli-ahli sihir itu. Nah, kemudian di ayat 13, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, jadi Firaun sudah melihat semua itu, tetapi dia tetap mengeraskan hatinya ya, sehingga dia tidak hiraukan akan apa yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat cerita di ayat 14 ya. Dan cerita tadi itu yaitu di ayat pertama hingga 13 ya. Nah, sekarang kita akan melihat cerita di ayat 14. Judulnya sudah berubah, yaitu tulah pertama ya.
Itulah pertama, yaitu air menjadi darah. Ya. Jadi Tuhan Allah sudah mengatakan, bukan tadi, bahwa Dia akan menyatakan banyak mujizat-mujizat yang akan terjadi, yang Raja Firaun akan saksikan dan rasakan. Nah, salah satunya itulah yang pertama, yaitu air menjadi darah. Nah, kita baca dari ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Nah, jadi karena Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya, maka Tuhan Allah menyuruh lagi untuk Musa pergi ke tepi sungai, ya, dikatakan pada pagi-pagi hari, karena pada saat itu Raja Firaun akan turun mandi. Dan kemudian di ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Nah, jadi kembali Musa mengatakan kepada Raja Firaun, ya, di tepi sungai Nil itu, pada saat mereka sudah berjumpa tentunya, ya. Jadi Musa mengulang kembali untuk memohon agar Raja Firaun memberi izin untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian kita lihat di ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Nah, selanjutnya Musa mengatakan kepada raja, lihatlah tongkat di tanganku ini. Aku akan memukul air sungai Nil ini, maka air sungai Nil ini akan berubah menjadi darah. Nah, di ayat 18, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Musa, ya, kepada Raja Firaun. Jadi nanti apabila air daripada sungai Nil ini sudah berubah menjadi darah, maka dengan sendirinya ikan-ikan atau makhluk hidup yang ada di dalam sungai Nil itu akan mati semuanya. Dan apabila sudah mati, maka tentunya akan tercium bau yang busuk dari situ. Dan tentu air itu tidak bisa dipergunakan lagi, ya, baik untuk mandi apalagi untuk minum, ya. Kita lihat di ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Wah, luar biasa sekali, ya, saudaraku, ya. Jadi semuanya tempat-tempat yang biasa ditaruh air itu nanti akan berubah semuanya, airnya menjadi darah. Nah, kita lihat lagi di ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Wah, bayangkan, ya, saudaraku, luar biasa, ya, peristiwa yang terjadi di tanah Mesir pada saat itu. Bayangkan semua air menjadi darah, ya. Jadi tentunya orang Mesir itu menjadi susah, ya, karena
mereka mau mandi tidak bisa, mereka mau minum apalagi tidak bisa, ya. Tambah lagi bau daripada ikan-ikan atau hewan-hewan yang sudah mati di sungai itu tentunya baunya menyengat sekali sehingga mengganggu akan orang-orang Mesir tentunya, ya. Nah, selanjutnya kita lihat di ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, jadi ahli-ahli sihir Firaun juga, mereka juga ternyata bisa membuat sama dengan Musa dan Harun, yaitu air menjadi darah. Sehingga dikatakan Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya. Nah, selanjutnya di ayat 23. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Wah, ternyata cukup lama, ya. Cukup lama air-air di sungai itu dan di tempat-tempat yang tadi kita sudah dengar itu menjadi darah, ya. Cukup lama, yaitu dikatakan 7 hari, ya. Jadi berarti itu 1 minggu, ya. Jadi 1 minggu orang-orang Mesir itu menderita, ya. Nah, dikatakan ada orang-orang Mesir bahkan mereka menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, ya. Siapa tahu ada air yang bersih yang keluar dan mereka bisa meminumnya. Nah, saudaraku, inilah cerita, ya, dari pasal 7, ya. Jadi ceritanya hanya sampai di ayat 25. Nah, ini baru kita mendengarkan cerita yaitu tulah yang pertama. Nah, masih ada lagi beberapa tulah nanti kita akan mendengarkan ceritanya. Nah, kita tentunya ingin mengetahui tulah-tulah selanjutnya seperti apa. Nah, saudaraku, saya berharap saudaraku sudah dapat menyimak akan cerita dari pasal 7 ini yang saya telah ceritakan. Nah, terima kasih karena saudaraku tetap bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan cerita yang menarik dari dalam buku Alkitab. Nah, saya berharap dimanapun saudaraku berada, saudaraku tetap ada dalam perlindungan daripada Tuhan Allah, tetap ada dalam kasih daripada Tuhan kita. Nah, saudaraku, sampai sekianlah pertemuan kita. Nanti kita akan berjumpa kembali pada pertemuan mendatang. God bless you. Bye.